Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cinta Kamalia dari program studi Manajemen Pendidikan Islam semester 5. Halo teman-teman, pernah nggak sih kalian punya pendapat bagus saat diskusi tapi bingung cara menyampaikannya supaya terdengar meyakinkan? Nah, di video kali ini kita akan bahas teknik efektif dalam mengemukakan pendapat dan argumen secara meyakinkan. Yuk simak sampai akhir biar pendapatmu makin didengar dan dihargai. Kemampuan mengemukakan pendapat dan argumen dengan baik adalah keterampilan penting dalam kehidupan sehari-hari, baik di lingkungan akademik, organisasi, maupun dunia kerja. Melalui kemampuan ini, seseorang dapat menyampaikan gagasannya secara jelas, terarah, dan mampu memengaruhi pendapat orang lain dengan cara yang logis serta sopan. Nah, sebelum kita masuk ke tekniknya, mari kita pahami dulu secara singkat apa yang dimaksud dengan mengemukakan pendapat dan argumen. Mengemukakan pendapat berarti menyampaikan pikiran, ide, atau pandangan terhadap suatu hal. Sedangkan mengemukakan argumen berarti menyampaikan pendapat yang disertai alasan dan dasar pemikiran yang rasional. Tujuan utamanya bukan untuk menunjukkan siapa yang benar atau salah, tetapi agar gagasan dapat dipahami, dipertimbangkan, dan diterima oleh orang lain. Dengan demikian, penyampaian pendapat harus dilakukan secara sistematis, sopan, dan disertai alasan yang kuat. Ada beberapa teknik yang dapat digunakan agar pendapat dan argumen kita terdengar meyakinkan. Teknik yang pertama, pahami topik yang akan dibahas. Sebelum berbicara, pastikan kita benar-benar memahami isu atau permasalahan yang sedang dibicarakan. Karena pemahaman yang baik akan membantu menyusun argumen yang logis dan relevan. Yang kedua, susun pendapat secara terstruktur. Pendapat yang baik disampaikan dengan urutan yang jelas, mulai dari inti gagasan, alasan pendukung, dan kesimpulan yang memperkuat posisi kita. Yang ketiga, gunakan bahasa yang efektif dan sopan. Sampaikan pendapat dengan kalimat yang mudah dipahami. Hindari kata-kata emosional dan tetap menghargai pendapat orang lain. Bahasa yang sopan menunjukkan kedewasaan dalam berpikir dan berkomunikasi. Yang keempat, perhatikan intonasi dan sikap tubuh saat berbicara. Gunakan suara yang jelas, nada yang stabil, serta ekspresi yang menunjukkan keyakinan dan keterbukaan. Sikap tubuh yang tenang dan postur yang tegap akan mendukung kepercayaan diri kita. Yang kelima, dukung dengan data atau alasan yang rasional. Argumen yang baik selalu memiliki dasar pemikiran. Gunakan fakta, logika, atau referensi yang relevan untuk memperkuat pendapat yang disampaikan. Yang keenam, sampaikan dengan sikap terbuka. Meskipun kita memiliki pandangan sendiri, tetaplah terbuka terhadap masukan dan tanggapan orang lain. Hal ini menunjukkan bahwa kita menghargai proses dialog dan bersikap objektif. Dan yang terakhir, akhiri dengan penegasan. Tutup pendapat atau argumen dengan kesimpulan yang menegaskan kembali inti pikiran kita, agar pesan yang disampaikan lebih mudah diingat dan dipahami oleh pendengar. Jadi, kemampuan mengemukakan pendapat dan argumen bukan hanya soal berbicara, tetapi juga tentang berpikir secara kritis, berkomunikasi dengan etika, dan menghargai pandangan orang lain. Dengan melatih teknik-teknik tadi, kita dapat menjadi pribadi yang mampu menyampaikan gagasan secara meyakinkan tanpa harus mendominasi atau menjatuhkan pihak lain. Terus latih cara berbicaramu, karena pendapat yang baik bukan hanya terdengar, tapi juga mampu menginspirasi. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.